Halo semuanya, kita kembali lagi dalam seri video filsafat untuk pemula. Kali ini kita akan membahas salah satu teknik retorika yang cukup terkenal. Saya yakin teman-teman pernah mendengarnya. Dan teknik retorika kali ini juga sangat kuat efeknya dan sering kali digunakan oleh para konten kreator ya, yaitu teknik storytelling atau teknik bercerita. Teman-teman, dalam bercerita itu bukan hanya tentang menceritakan sebuah kisah, tetapi juga tentang menghidupkan ide-ide kita sehingga nanti bisa menarik perhatian audiens. Jadi ide-ide kita itu kalau disampaikan dengan gaya storytelling maka akan lebih hidup. Nah, kenapa storytelling ini menjadi penting dalam retorika? Jadi begini teman-teman, cerita itu bisa menghubungkan kita dengan audiens sebenarnya secara emosional dibandingkan ketika kita presentasi dalam bentuk deskriptif gitu ya, atau presentasi yang runut gitu ya, yang menjelaskan gitu. Tapi kalau kita membungkusnya dalam atau membuat struktur dalam storytelling, ide apapun yang kita sampaikan menjadi lebih punya kaitan emosional dengan pendengarnya. Kok gitu? Karena begini, cerita itu membantu dalam menyampaikan pesan dengan cara yang memang akhirnya mudah diingat dan lebih memikat. Nah, maka mari kita lihat bagaimana storytelling bisa efektif dan nanti akan bisa membuat perbedaan besar pada cara kita berbicara. Di video yang akan saya sampaikan kali ini, kita akan mencoba melihat beberapa tips untuk membuat cerita menjadi tidak hanya menarik tapi juga memang efektif menyampaikan pesan, sehingga nanti pendengar nggak hanya mendengarnya sebagai sebuah cerita tapi ada pesan juga yang justru itu yang mau kita sampaikan. Nah, pertama adalah teman-teman harus memulainya dengan hook yang menarik. Jadi apa itu maksudnya? Jadi begini, langkah pertama dalam bercerita itu sebenarnya memulai dengan hook yang menarik. Hook ini akan terlihat dalam sebuah kalimat atau pertanyaan pembuka yang langsung menarik perhatian audiens. Hook atau jangkar ya, itu bisa teman-teman berikan dalam bentuk pertanyaan yang provokatif, atau bisa juga dalam bentuk semacam paparan fakta yang mengejutkan, atau juga bisa teman-teman menggunakan kalimat yang memicu rasa ingin tahu dari para pendengarnya. Contoh hook itu kayak gini, misalnya ya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu hanya punya 24 jam untuk hidup? Nah, itu kan pertanyaan hook gitu, yang oh iya ya, kalau saya hanya punya waktu untuk sehari ini hidup, saya mau ngapain ya gitu. Nah, pertanyaan seperti itu membuat audiens berpikir, kemudian ingin mendengar lebih lanjut, apa sih sebenarnya yang ingin kita sampaikan, cerita apa sih gitu. Nah, itu hook ya, poin satunya di hook. Poin keduanya adalah cobalah teman-teman menyusun cerita dengan struktur yang jelas, yang nggak amburadul. Karena cerita yang baik memang harus punya struktur yang jelas, sehingga enak tuh didengarkan, mengalir. Nah, dalam sebuah cerita setidaknya ada 3 bagian utama yang akan membuat cerita kita itu menjadi efektif. Pertama adalah pengenalan, ya, dimana kita mencoba menetapkan konteks dan memperkenalkan karakter dalam cerita kita. Kedua, konflik, dimana di situ nanti akan muncul tantangan, hambatan, masalah yang harus dihadapi karakter itu. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian, yaitu bagaimana masalah di bagian konflik ini tadi dapat diselesaikan dan muncullah pelajaran yang bisa didapatkan. Cerita yang punya struktur 3 ini tadi itu akan lebih mudah diikuti dan akan lebih mudah diingat oleh para pendengarnya atau pembacanya gitu. Nah,
bayangkan teman-teman, jika kita menceritakan sebuah cerita tapi nggak pakai bagian-bagian itu tadi, maka audiens akan kebingungan atau bosan gitu. Karena ceritanya datar gitu. Pengenalan itu kan posisinya ada di sini katakanlah. Nanti konflik akan naik tuh. Lalu nanti ada resolusi atau penyelesaian itu akan turun. Jadi dia akan merasakan gelombangnya gitu. Itulah poin kedua. Jadi kalau poin pertama tentang hook, poin kedua adalah susunlah dengan struktur yang jelas, pengenalan, konflik, dan penyelesaian. Kemudian poin ketiga adalah cobalah teman-teman menggunakan detail ya, dalam cerita itu. Supaya apa? Supaya ketika mendengar cerita ini kan di dalam otak pendengar itu kan kayak film ya. Ada visualisasi di situ. Yang dia dengarkan itu seolah-olah kemudian di dalamnya ini ada layar film yang dia begini. Bahkan karakter-karakternya itu nanti wajahnya itu tergambar dalam otak si pendengarnya itu. Nah, cerita yang efektif adalah cerita yang bisa membangun visualisasi sejelas mungkin. Untuk itu, berikan detail yang hidup, detail dari cerita itu yang memang benar-benar hidup gitu. Sehingga audiens bisa membayangkan cerita dengan lebih baik. Misalnya ya, teman-teman bisa mendeskripsikan tempat dalam cerita itu, suasananya, dan perasaan karakter dalam cerita itu. Semakin jelas dan semakin kaya detailnya, semakin kuat cerita itu akan mengikat audiens. Misalnya begini, contohnya ya, tadi saya membuat sedikit tulisan, saya akan bacakan. Pada malam yang gelap, hujan turun deras, dan suara petir menggelegar di langit. Saya berdiri di depan pintu yang setengah terbuka. Dengan hati berdebar-debar menunggu. Bla 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 bla. Nah, dari kalimat yang saya bacakan itu tadi, teman-teman kan kemudian bisa membayangkan ya, pada malam yang gelap, hujan turun deras, suara petir menggelegar di langit. Saya berdiri di depan pintu yang setengah terbuka. Dengan hati berdebar, saya menunggu dan membukanya pelan-pelan. Audiens bisa merasakan ketegangan yang dialami. Beda kalau misalnya teman-teman memaparkannya dalam bukan storytelling ya. Teman-teman mengatakan mengatakannya adalah sebuah malam yang gelap, yang kemudian kejadiannya adalah terjadi kejahatan pada tanggal segini, jam segini, biasa gitu. Nah, selain itu ada poin yang berikutnya, yaitu membuat tadi kan sudah jelas ya, yang poin ketiga menggunakan detail, lalu yang keempat adalah membuat karakter di dalam cerita itu bisa dihubungkan dengan audiensnya gitu. Jadi ada relasi antara karakter dalam cerita itu dan audiensnya. Misalnya dengan jalan membuat bagaimana caranya si karakter ini seolah-olah punya masalah yang sama dengan audiens, atau karakter ini seperti representasi dari audiens yang mendengarkan cerita itu, sehingga nanti cerita ini akan menginspirasi audiens, akan seperti merasa, atau pendengar Anda, teman-teman, itu akan merasa seperti terlibat dalam cerita Anda dan peduli pada apa yang terjadi pada karakter yang teman-teman sajikan dalam storytelling. Misalnya teman-teman bisa menceritakan tentang seseorang yang sedang berjuang untuk mencapai tujuan besar dalam hidup mereka dan mengalami kesulitan, dan dia kemudian tidak pernah berhasil tapi pada akhirnya berhasil. Nah, audiens itu yang juga kebetulan dalam hidupnya mengalami hal yang serupa akan merasa terinspirasi dan kemudian akan melakukan hal yang sama. Itu poin yang keempat. Nah, dengan poin keempat itu tadi kan ada hubungan ya, relasi antara cerita, karakter dalam cerita itu dan audiensnya, maka poin kelima muncul, emosi dan hati audiens tersentuh. Jadi storytelling yang baik itu juga harus melibatkan emosi, dan emosi itu adalah kekuatan utama dalam storytelling. Kalau emosi itu bisa membuat cerita lebih hidup, maka emosi itu juga akan menyentuh hati audiens.
Maka teman-teman bisa mencoba untuk memasukkan elemen emosi ini, baik itu elemen kegembiraan, ketakutan, kesedihan, kemarahan, atau kebanggaan dalam cerita. Untuk itu teman-teman tak perlu takut untuk menunjukkan sisi manusiawi teman-teman sendiri ketika bercerita itu. Kalau teman-teman menggunakan diri sendiri sebagai karakter dalam cerita itu, karena itu yang nanti akan membuat audiens merasa lebih dekat dengan cerita dan dekat dengan teman-teman, juga dengan pesan yang mau teman-teman sampaikan. Nah, itu poin kelima, emosi. Gunakan emosi untuk menyentuh hati audiens. Nah, lalu ketika itu sudah terjadi, maka masuklah ke poin keenam. Akhiri cerita dengan pesan yang kuat. Jadi nggak ada gunanya bercerita dengan ada hooknya, kemudian strukturnya kuat, detailnya bagus untuk visualisasi, karakternya juga relate dengan pendengarnya, emosi juga terbangkitkan. Tapi kemudian cerita diakhiri dengan biasa-biasa saja, itu ya kacau tuh. Makanya setelah bercerita, pastikan cerita itu diakhiri dengan pesan yang kuat. Pesan itu bisa berupa kesimpulan, bisa berupa pelajaran hidup, atau yang paling kuat adalah ajakan untuk bertindak. Karena pesan yang jelas itu kan nanti akan menggerakkan pendengarnya untuk tidak hanya mengingat cerita teman-teman, tapi juga terinspirasi untuk menerapkan yang teman-teman ingin sampaikan kepada mereka. Misalnya begini, contohnya ya, ini kalimatnya kayak gini, misalnya untuk penutup ya, setelah bercerita lalu diakhiri dengan, dan sejak saat itu saya belajar bahwa setiap tantangan adalah kesempatan kita untuk tumbuh lebih besar, untuk tumbuh lebih tinggi. Jadi apa tantangan Anda hari ini? Nah, itu adalah cara yang kuat untuk mengakhiri cerita dan mengajak si audiens untuk mulai berpikir dalam, oh iya ya, apa ya tantangan saya dalam hidup gitu. Nah, itulah teman-teman penjelasan singkat tentang storytelling. Teman-teman bisa melihat storyteller di platform YouTube misalnya, ada banyak itu. Teman-teman coba lihat bagaimana mereka bercerita. Misalnya kalau teman-teman lihat yang video TEDx ya, di situ banyak sekali pembicara-pembicara di TEDx itu dengan storytelling ya, tekniknya. Atau stand up comedian ya, stand up comedian itu kuat sekali tuh di storytellingnya juga. Beberapa stand up comedian termasuk misalnya Raditya Dika. Jadi storytelling itu bukan hanya persoalan bercerita teman-teman. Storytelling itu alat sebenarnya, alat yang sangat kuat untuk menghubungkan diri kita sebagai pembicara dengan audiens, sehingga pesan yang kita sampaikan menjadi lebih berkesan. Nah, kalau kita gunakan teknik-teknik yang sudah kita bahas itu tadi, kita tidak akan hanya membuat cerita yang menarik, tetapi juga memikat dan memberikan makna untuk dibawa pulang oleh si audiens itu. Semoga ini semua membantu teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetaplah berpikir kritis. Terima kasih.